bukan saja untuk pria tapi juga untuk wanita tentunya. Dan masalahnya bukan cuma bau ya Dokter Sheila ya. Biasanya tuh jadi kurang percaya diri, apalagi kalau misalnya ini lagi di studio dingin gitu, terus tiba-tiba basah semua, badannya kan lucu ya Dokter Iya, Vito. aneh juga dan itu harus diketahui dulu. Siapa tahu ada penyakit lain yang kita harus segera diagnosis sebelumnya. Karena itu udah ada bersama kita Dr. Edwin Jim, seorang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Halo Dok, selamat Selamat siang. siang, Selamat Dok. siang. Kita membahas tadi mengenai keringat berlebih nih. Keringat berlebih kan orang kira paling cuma kenapa sih keringetan aneh nih gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya mungkin ada penyakit lain yang kita mesti bahas juga ya. Salah satunya tadi mungkin ada orang nih kalau dia lagi serangan jantung, sakit dada, keringat dingin juga salah satu tanda juga sebenarnya. Iya, Dan ada betul. penyakit metabolisme juga ya dokter ya. Betul. Jadi proses berkeringat adalah proses yang normal sebenarnya, di mana kita kalau olahraga pasti keringat, Iya. atau lagi keadaan stres pasti keringat. Iya. Namun menjadi masalah kalau tidak ada aktivitas fisik, tidak stres tapi berkeringat. Iya. Dan itu yang berlebihan jumlahnya, sehingga itu akan jadi masalah. Nah ini banyak juga Dok yang misalnya lagi makan tuh suka keringetan. Itu Betul. kalau kayak gitu gimana Dok? Ya, jadi keringat itu salah satunya disebabkan karena misalnya kita makan yang pedas atau makanan yang hangat atau panas, Oke. maka akan Itu merasa normal Dok? Iya. ya sebenarnya itu proses fisiologis normal. Katanya kalau tangan keringetan terus kenapa tuh? Apa karena jantung? Nah itu nanti kita Ya. akan bahas ya. Nah ini ada mitos atau fakta nih Dok yang beredar di masyarakat. Yang pertama, keringat berlebih ini tanda gagal jantung. Ya. Jadi ini adalah fakta. Fakta? Fakta. Dimana kalau orang gagal jantung pada tahap yang akhir, di mana akan sangat susah untuk bernafas, maka tubuh akan respirasi atau pernafasan akan jadi cepat. Oke. Dan maka akan juga merangsang sistem saraf simpatis sehingga akan tubuh berkeringat lebih banyak lagi. Oke, tapi nggak semua yang keringetan berlebih itu berarti sakit jantung kan Iya, Dok? tapi tidak semua dalam artian gagal jantung yang akhir. Iya. Tahap akhir biasa akan sangat berkeringat. Salah satu ciri-cirinya karena Iya. jantung lagi lemah dan dia berusaha untuk butuh tenaga ekstra lah yang jelas Betul, untuk untuk dia bisa kompensasi. memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh sehingga Betul. dia bekerja keras ketika sementara lagi istirahat juga makanya akhirnya keringetan. Keringat. Tapi kalau gagal jantung yang tahap awal, biasanya sih tidak hiperhidrosis, tidak keringat berlebihan. Iya. Oke. Gitu. Nah berikutnya Dok, keringat berlebih dapat timbul karena gangguan tiroid. Ini mitos atau fakta Dok? Ini adalah fakta. Dalam artian terutama hipertiroid atau kelenjar hormon tiroidnya memproduksi Iya. hormon tiroid yang berlebihan. Sehingga akan merangsang keringat berlebihan. Tapi harus diingat bahwa hipertiroid ada gejala lain selain keringat berlebihan. Jadi biasa akan jantung berdebar, Iya. kemudian akan sering susah untuk tidur ya, bisa untuk diare, bisa juga suhu badannya agak demam gitu ya. Ya, dan Tanda-tanda kalau yang hipertiroid. kelebihan juga sampai berat badannya turun jauh. Iya. Hipotiroid. betul. Jadi dia selain keringat dingin tadi itu tadi ya, orang jadi kurus, mungkin matanya lama-lama belalak Matanya ya. akan Nggak lebih mau belalak, menonjol lebih, gitu lebih ya. menonjol jadinya ya. Betul, betul. Gimana dengan diabetes Dok? Jadi banyak nih masyarakat yang menganggap kalau keringat berlebih ini juga pertanda dari penyakit diabetes. Diabetes, ya. Itu mitos atau fakta Dok? Jadi kalau dilihat bahwa keringat berlebihan itu banyak penyebabnya. Diabetes itu juga fakta bahwa diabetes bisa menyebabkan keringat berlebihan. Diabetes yang bagaimana? Pertama yang paling sering itu kalau diabetes tapi hipoglikemi atau gula darahnya rendah sekali, maka akan sangat berkeringat. Namun selain itu bisa juga karena diabetes lama terjadi gangguan saraf atau disebut neuropati. Jika neuropati, maka sistem saraf otonom itu akan terganggu Ya. sehingga bisa menyebabkan keringat yang berlebihan. Tapi catatan harus diingat bahwa harus dipastikan gula darahnya tinggi atau tidak. Karena kalau diabetes pasti gulanya harus tinggi. Kalau hanya keringat dan gulanya normal, berarti bukan karena diabetes. Nah selanjutnya nih Dok, keringat berlebih dapat timbul akibat kecanduan dari minuman keras. Mitos atau fakta Dok? Fakta jika orang yang kecanduan dan dia kayak istilah sakau gitu ya. Iya, Jadi kayak kecanduan narkoba dan juga ya, Dok, tidak ya? bisa mendapatkan minuman keras, dia akan akan berkeringat banyak. Iya. Itu betul. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak sakau biasanya tidak berkeringat. Berarti Kecuali ini kalau untuk dia peminum yang sakau, sudah berat banget ya Dok ya? Iya, Atau ini bagian dari proses dia ketika dia nggak dapat minuman itu ya dia gelisah gitu kan. Akan gelisah, Bagian dari proses iya. kegelisahan dia itu. Jadi respon tubuhnya gitu Iya. loh yang begitu ya. Berikutnya nih, bahwa keringat ini dapat dipicu karena kehamilan. Jadi keringat berlebih ini dipicu karena kehamilan. Mitos Iya. atau fakta? betul. Ini
ada mitos, ada faktanya. Dalam artian pada kehamilan yang normal, biasanya sih tidak akan berkeringat berlebihan. Kalau misalnya udah besar tuh dok kandungannya, biasa tuh ibu-ibu yang Betul. kandungannya besar tuh kayak padahal ruangannya dingin tapi kepanasan terus bahkan dan banyak banget nih dok sampai potong rambut itu. Iya, jadi Gimana tuh dok? biasanya orang kalau hamil, terutama kalau yang sudah 9 bulan atau 8 bulan menjelang kelahiran, udah sangat besar. Iya. Sehingga dia akan sangat, aktivitas fisiknya meningkat. Dalam artian dia jalan ada beban ya, otomatis akan seperti olahraga, akan berkeringat. Dari posisi tidur mau duduk aja setengah mati. Karena Jadi berat aktivitasnya jadi kayak berlebihan, olahraga gitu seperti ya dok? olahraga, betul. Oke. Tapi pada orang tertentu bisa juga jadi fakta dalam artian karena hamil gangguan hormonal. Gangguan hormonal itu akan salah satu yang bisa menyebabkan keringat berlebihan. Berikutnya. Fakta atau mitos, katanya stroke dapat memicu keringat berlebihan. Jadi adalah fakta, tapi tidak pada semua kasus. Jadi ada sebagian kecil kasus di mana gangguan dari sarafnya itu akibat stroke, maka menyebabkan gangguan saraf otonomnya, sehingga akan berlebihan keringatnya. Namun pada sebagian besar kasus, tidak masalah, orang stroke tidak menyebabkan keringat berlebihan. Namun pada keadaan tertentu bisa keringat berlebihan. Oke. Tuh. Masih menarik nih. Bagaimana tips bagi orang yang mungkin punya keringat berlebihan nih? Contoh mungkin ini ya. Iya. Ini jadi ada orang mungkin untuk sapu tangan nggak cukup. Jadi harus begini ya, kayak handuk kecil gitu. Iya. Bisa diperos nanti keluar gitu banyak nanti isinya ya. Ya. Jadi ini kadang orang mesti siap begini. Nah, gimana nih tipsnya untuk orang yang keringat berlebihan gitu, Dok? Jadi kalau orang keringat berlebihan, pertama jangan pakai baju yang terlalu ketat. Karena Iya. kalau terlalu ketat, otomatis sirkulasi ventilasi udaranya akan kurang. Sehingga panasnya akan susah untuk keluar ya. Ya. Kemudian ya jangan sampai di suhu udara yang terlalu panas, kan itu kan memicu. Ya. Kalian bisa pakai antiperspiran. Ya banyak dijual di toko-toko ya. Misalnya kayak anti begini, Ya. kita bisa gunakan ini ya, antiperspiran supaya mengurangi produksi dari kelenjar keringat. Oke. Nah, Bisa juga misalnya pakai bedak ya. Oh iya. itu iya. Ya. berarti ini Iya. masyarakat perlu tahu ini bukan cuma sekedar wangi-wangian tapi bisa Bukan. mengurangi produksi keringat juga ya dok ya? Betul. Ini sebenarnya awalnya ini deodoran, tapi sekarang sudah ditambah dengan antiperspirannya ya. Iya. Tidak ada wanginya, tapi juga mengurangi produksi kelenjar keringat. Oke. Ya, itu sebenarnya antiperspiran itu masyarakat mungkin sebagian masih belum terlalu mengerti. Sebenarnya bedanya apa sama deodoran? Oke. Jadi kalau antiperspiran itu terutama untuk mengurangi produksi keringat dari kelenjar keringat. Kalau deodoran lebih berfungsi untuk pewangi, memberi harum gitu ya, pewangi. Nah, Kalau ini dok, kalau misalnya bedak, itu bedak yang seperti apa sih yang baik digunakan dan seberapa banyak tuh? Ada juga yang kalau zaman dulu tuh dibilangnya burket gitu kan. jadi kayak bubur ya. Sebenarnya sih kalau keringat secara langsung untuk menghambat di kelenjar keringat sebenarnya sih enggak. Cuma kalau bedak biasanya tuh kalau keringat kan basah. Kita kasih bedak sehingga akan kering, Ya. menjadi kering. Ya. Tapi dia tidak mengurangi produksi dari kelenjar. Jadi makanya jadi bubur tadi itu. Iya. Burket Jadi tadi. bubur ya dok Jadi ya? kalau produksi tetap banyak dikasih bedak, ya Jadi keringat berlebih ini katanya kan bisa akibat dari infeksi dari tubuh katanya gitu. Nah, Nah, kita betul harus luruskan nih, bagaimana Iya. nih sebenarnya? Oke. Jadi salah satu akibat dari infeksi salah satunya bisa menyebabkan kelenjar keringat yang berlebihan. Misalnya kalau kita infeksi tuberkulosis, ya infeksi paru, akan kelenjar keringat banyak, keringat berlebihan. Bisa juga infeksi parotis, Parotitis ya. parotitis ya. 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 Kelenjar liur misalnya. Kelenjar liur akan juga keringat ya. Kita infeksi, semua infeksi, misalnya malaria, kita akan keringat banyak. Setelah demam tinggi, tubuh akan menjadi normal, biasa akan keringat. Sebenarnya keringat ini tujuannya apa? Untuk mendinginkan tubuh, untuk mengurangi panas dari tubuh. Jadi mitos Jadi atau ini fakta? mitos atau Itu adalah fakta. Fakta. Jadi pertama, jika kita keringat berlebihan, kita harus pastikan ini normal atau tidak normal. Jika keadaan istirahat pun kita keringat berlebihan, maka kita perlu memeriksakan diri ke dokter. Ya. Memastikan apakah ada kelainan yang lain atau hanya kelenjar yang produksinya berlebihan. Ya. Kelenjar keringat yang produksinya berlebihan.
Jadi harus kita pastikan periksa ke dokter untuk lihat ada penyakit yang lain atau tidak. Dan Ya. untuk yang misalnya masih nih berkeringat banyak dan ternyata memang tidak ada penyakit ya, ini bisa ada solusinya seperti antiperspiran tadi, dan itu bisa mengurangi dari keringat yang berlebihan. Jadi nggak cuma untuk memberikan efek wangi saja. Terima kasih banyak dokter terima untuk kasih. Terima kasih, Dok, penjelasannya. penjelasannya.